pernah bosan untuk belajar atau bekerja? Hari ini kita simak apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bekerja dengan rajin dalam melayani sesama. Ini sangat menarik. Hila mau perhatikan baik-baik Sobat PDKA juga siap? Mari. Shalom anak-anak semuanya. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk anugerah dan kasih sayang-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Ketika kami sudah mengalami dan merasakan cinta kasih-Mu yang besar, gerakkanlah hati kami untuk kami boleh membagikan cinta kasih Tuhan yang besar itu kepada banyak orang. Tuhan, tolonglah kami supaya apa yang kami akan sama-sama pelajari hari ini boleh membawa kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika Yakub sudah menerima janji penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sekarang Yakub akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Haran. Tentunya Haran itu masih begitu jauh, bukan 2 hari, 3 hari dia harus berjalan kaki. Tapi berhari-hari lamanya Yakub harus terus mengadakan perjalanan itu. Dan tentunya dia harus juga bermalam di tempat-tempat yang terbuka. Bukan dia bermalam di rumah orang, juga bukan dia bermalam di istana raja. Tetapi dia beristirahat tidur malam di tempat alam terbuka. Betapa indahnya bukan? Memang dia sekaligus harus menghadapi bermacam-macam bahaya. Tetapi bersyukur, terbukti sekali bahwa Tuhan selalu menyertai, memelihara, dan melindungi Yakub. Karena hari demi hari perjalanan Yakub terus berjalan maju menuju ke Haran. Dan tiba waktunya Yakub hampir tiba di Haran. Yakub melihat satu sumur yang ada di ladang, dan sekaligus Yakub melihat ada 3 kawanan domba yang sedang digembalakan oleh para gembalanya. Anak-anak sekalian, di dalam zaman itu gembala tidak hanya kaum laki-laki, ada kalanya gembala juga seorang perempuan. Nah, anak-anak sekalian, ketika Yakub melihat kumpulan domba, Yakub tidak mencari dombanya, tetapi Yakub mencari para gembalanya. Dan ketika Yakub melihatnya, maka di situ Yakub mendatangi para gembala tersebut. Maka Yakub bertanya, "Saudara-saudara, dari manakah asalmu?" Maka para gembala itu menjawabnya dan berkata, "Oh, kami semua ini dari Haran." Wah, sangat kebetulan bukan? Bahwa Yakub memang akan menuju ke Haran. Dan Yakub bertanya kembali, "Kenalkah engkau dengan Laban?" "Oh, kenal. Kami kan satu daerah. Kami kenal dengan Laban." "Bagaimana kabar tentang Laban?" "Oh, Laban baik-baik saja." Sebentar saudara. Sebentar lagi anak Laban yang bernama Rahel itu biasanya juga datang ke tempat ini. Dia juga mengembalakan kambing dombanya. Dan biasanya juga memberi minum bersama-sama dari sumur ini. Tetapi anak-anak, sumur yang ada di dalam zaman itu, setelah orang mengambil minum untuk kambing dombanya, maka sumur itu kembali ditutup dengan batu yang besar dan berat. Tak lama kemudian memang betul Rahel datang ke tempat itu. Setelah Rahel datang ke tempat itu, maka
Yakub segera membantu mendorong batu yang besar itu supaya Rahel dapat menimba air untuk memberi minum kambing dombanya. Dan gembala-gembala yang ada di situ juga bisa menikmati untuk mengambil air dan segera memberikan minum kepada kambing dombanya. Setelah itu Yakub berkata kepada Rahel, memberitahukan bahwa dirinya adalah saudara daripada Rahel. Yakub adalah anak daripada Ribka, saudara dari ayah Rahel, yaitu saudaranya Laban. Wah, ketika mendengar itu, Rahel pun senang. Maka Rahel segera pulang memberitahukan kepada ayahnya, lupa kambing dombanya ditinggalkan. Dan ketika Laban diberitahu bahwa Yakub ada di padang, maka Laban segera datang juga menjumpai Yakub. Laban senang sekali melihat Yakub. Dan kalian tahu, Yakub segera dibawa ke rumah Laban. Di situ Laban menerima Yakub bukan sebagai keluarga biasa, tetapi Yakub dianggap sebagai pegawainya atau pembantunya atau budaknya. Untuk apa? Untuk menggembalakan dombanya. Tetapi tidak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah menepati janjinya memelihara, menyertai, melindungi Yakub sampai ke Haran dan tiba di rumah Laban dengan tidak berkekurang suatu apapun. Dan Yakub bisa dipeliharakan di rumah Laban, tetapi Yakub tidak menjadi orang yang diam-diam saja menikmati bangun, tidur, makan, habis makan, tidur, tidak. Tapi Yakub menjadi orang pekerja keras, giat bekerja menolong Laban mengembalakan kambing dombanya. Anak-anak sekalian, memang Tuhan sengaja untuk Yakub tidak menjadi orang yang tinggal di rumah Laban dan tinggal di Haran seterusnya. Tetapi Allah sudah berjanji kepada Yakub bahwa satu kali kelak Yakub harus kembali ke Kanaan. Itu sebabnya kalaupun sampai Yakub tidak menjadi bagian keluarga daripada Laban, itu semua karena Tuhan yang merencanakannya. Sungguh luar biasa. Anak-anak sekalian, dari hari ke hari Yakub selalu bekerja menggembalakan kambing domba Laban dengan bagus, dengan luar biasa, sehingga kambing dombanya terawat, terpelihara dengan baik dan berkembang dengan cepat. Maksudnya beranak kambingnya dengan banyak. Itu sungguh luar biasa bahwa kedatangan Yakub menjadi berkat buat keluarga Laban. Kedatangan Yakub menjadikan Laban semakin hari juga semakin menjadi kaya. Anak-anak sekalian, kalau kita yang hidup dalam dunia ini, mari kita juga selalu belajar mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Anak-anak dan saya juga harus belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Mungkin itu buat kita rasanya tidak nyaman. Tetapi ingat, setiap rencana Tuhan, setiap hal yang diatur oleh Tuhan untuk hidup kita, pasti yang terbaik. Percayalah, pengaturan Tuhan adalah pengaturan yang terbaik untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah boleh menyaksikan betapa luar biasanya bukti janji Tuhan itu dinyatakan di dalam diri Yakub. Perjalanan yang jauh, yang penuh dengan bahaya, yang penuh dengan berbagai macam rintangan. Tuhan jaga,
Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi, sehingga Yakub boleh sampai tiba di tempat Laban dengan tidak berkekurangan suatu apapun. Tuhan, demikian juga ajarkan kami senantiasa terus percaya dan beriman kepada setiap janji Tuhan. Sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan buat kami, tapi kami tahu yang terbaiklah yang Tuhan rencanakan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amazingly, Tuhan itu memberikan kenikmatan buat orang percaya untuk bekerja di dunia ini. Jadi kita tidak mungkin bosan. Bukan karena upah yang diterima, namun kesempatan menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang jauh lebih penting lagi yaitu kesempatan menjalankan kehendak Tuhan. Supaya jelas, besok baca dulu Kejadian 29 ayat 15-30. Sampai jumpa.